Alhamdulillahil qail wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hinduan Situbondo. Yang terhormat Kepala Cabang Nurul Hayat Jember Ustadz Abdul Latif. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Darussalam beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati santri khidmat Nurul Hayat selaku kepanitiaan, dan tak lupa pula yang kami hormati hadirin hadirat jamaah kajian Ahad Duha yang dirahmati Allah. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah serta mawananya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah penuh dengan mubarakah, yakni dalam acara kajian Ahad Duha yang kami kemas dengan tema momen Isra Mi'raj dan peningkatan kualitas salat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Hadirin jamaah kajian Ahad Duha yang dirahmati Allah, roda kehidupan berjalan tiada henti. Sesaat berada di atas, sesaat kemudian berada di bawah. Maka perjumpaan pagi hari ini telah kami rangkai beberapa susunan acara yang insya Allah akan mengisi ruangan acara kita dengan tujuan mempererat seutas tali ukhuwah Islamiyah kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara kami yang kedua yaitu Nafiri Kalam Ilahi, sambutan Kepala Cabang Nurul Hayat Jember menempati tangga acara kami yang ketiga. Acara yang keempat yaitu Mau'izatul Hasanah yang kami kemas dalam bingkai ceramah agama. Tanya jawab kami desain pada acara kami yang kelima. Dan paripurna acara pada pagi hari ini yaitu penutup atau doa. Hadirin jamaah kajian Ahad Duha yang dimuliakan Allah, untuk lebih efisiennya waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan mudah-mudahan Nurul Hayat Jember khususnya dan Nurul Hayat se-Indonesia pada umumnya semoga semakin amanah, semakin meluas kemanfaatannya untuk umat dan kepada binaan Nurul Hayat semoga semakin beriman kepada Allah sehingga keberkahan mengalir kepada kita semua, dan kepada seluruh donatur Nurul Hayat yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui lembaga Nurul Hayat, semoga hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada kita yang berada di sini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam fase acara kami yang kedua ini,
Marilah kita sejenak mengheningkan cipta serta memadukan daya dengar kita untuk menghayati akan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan nafiri kalam ilahi pada kali ini akan ditilawahkan oleh adik Nailatul Fauziyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu alla tattakhidhu
Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada adik Nailatul Fauziah. Adik Nailatul Fauziah ini adalah salah satu binaan Nurul Hayat Jember. Semoga adik Nailatul Fauziah ini bisa jadi motivasi bagi kita untuk lebih giat lagi belajar ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan nafiri kalam ilahi tadi dapat mengedap damai dalam hati kita sehingga kita termasuk dalam kategori firman-Nya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara kami yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Cabang Nurul Hayat Jember yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif. Kepada beliau kami haturkan. Sebelumnya mari kita dengarkan lantunan selawat dulu kepada grup yang datangnya dari Kertonegoro. Kami persilahkan. Dimohon berdiri menyambut Habib. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجدما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى على النبي محمد.
صلوا عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجديوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Cabang Nurul Hayat Jember yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Hadratil kiram ad-da'i ilallah al-arif billah Habib Zainal Abidin bin Muhsin al-Hinduan dari Situbondo, syabtina ikraman wa ta'ziman ilaikum. Dan juga para ustadz, ustadzah, para hadirin, hadirat, wabil khusus takmir masjid Darussalam Perumahan Dargopuro yang saya hormati, dan juga segenap panitia Center Khidmat Nurul Hayat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ustadzah, para pengunjung taman-taman surga, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan maghfirah dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Minggu, tepatnya pada 8 Maret, kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mubarakah, masjid tempat paling mulia, juga ada majlis ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini menjadi pelantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi jembatan, menjadi pelantara untuk sampainya kita kepada Allah, dan juga kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa risalah, beliau yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah, dan juga beliau yang telah berjuang zahir batin, berjuang di dunia, bahkan sampai di akhirat beliau berjuang untuk umatnya. Di saat tidak ada yang bisa memperjuangkan, semua makhluk, semua hamba Allah, tidak ada yang bisa memperjuangkan, hanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada umatnya, bahkan setia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berjuang sejak Isra Mi'raj, memperjuangkan kita dari sholat yang awalnya 50 kali menjadi 5. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau bukan syafaat beliau, apa yang bisa kita handalkan? Tidak bisa yang dapat kita handalkan. Hadirin hadirat pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah, mohon izin sebentar menyampaikan tentang program-program Nurul Hayat yang insyaallah sebentar lagi akan disampaikan oleh teman-teman. Alhamdulillah, pada bulan Februari ini kita kemarin bedah rumah. Ini sudah masuk Maret. Ini Mbah Ngetini, beliau rumahnya, mohon maaf, satu atap dengan kandang ayam. Jadi di dalam rumah ini, yang atas ini rumah sebelumnya, juga kelihatan di pinggirnya ada cagaknya. Jadi beliau rumahnya sudah dicagak. Kalau cagaknya ini diambil, insyaallah langsung wallahu a'lam, langsung jatuh Bapak Ibu. Di dalamnya begini kondisinya, ini tempat tidurnya di pinggir sini sedikit ini saja. Di pinggir bagian sana itu tempat ayam, di belakang itu lubang Ibu. Di belakang itu lubang Bapak. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menempatkan kita di rumah kita yang saat ini. Monggo kita bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita tidak melihat yang seperti ini, kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beginilah kondisinya beliau sebelum dibedah. Alhamdulillah, dengan amanah dari para donatur Nurul Hayat. Jangan ragu Bapak Ibu yang belum jadi donatur, ingin mendapatkan keberkahan, salurkan melalui Nurul Hayat. Nurul Hayat tepat amanah, tepat sasaran dan amanah. Begini kondisinya beliau rumahnya. Beliau miring. Ini sudah kita bedah, sudah mulai bedahan. Alhamdulillah juga warga sekitarnya guyup. Karena memang ditunggu-tunggu. Beliau katanya tidak bisa nyumbang harta, tapi nyumbang tenaga. Alhamdulillah, pada hari Rabu, lupa tanggalnya saya, beliau pas hari Rabu ini dimulai bedah rumah untuk Mbah Penten, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan juga bulan Februari kemarin kita bedah rumah di Mbah Mingo. Februari kemarin sudah finishing, sudah selesai, dan saat ini sudah selesai. Setelah Mbah Penten ini masih ada lagi Bapak Ibu saudara kita yang kena musibah, yang beralamat di Pakusari, namanya Bapak Nurul. Nanti akan juga ditayangkan oleh sahabat kami. Bapak Nurul ini dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu istrinya sedang sakit, sudah 10 hari tidak bangun, dan Bapak Nurul ini buruh bangunan. Pekerjaannya seorang buruh
Di saat itu istrinya sedang tidur, suaminya Pak Nurul ini sedang kerja, tiba-tiba ada api di atas rumahnya menyala. Istrinya ini merangkak Bapak Ibu, merangkak keluar untuk menyelamatkan dirinya. Dan alhamdulillah bisa terselamatkan hanya dirinya. Baju, semua benda yang ada di rumah itu semua ludes dihabiskan oleh api. Alhamdulillah Nurul Hayat juga hadir membedah rumahnya. Nah, ini kondisi beliau. Rumahnya beliau Pak Nurul. Ini teman-teman santri khidmat kita kerja bakti di sana. Ini Bapak Ibu salah satu program, kalau kita sebutkan banyak sekali. Ada anak yatim. Alhamdulillah juga Bapak Ibu, Masya Allah. Sangat merdu sekali tadi adik Nailah melantunkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan setiap ayat yang beliau baca pahalanya mengalir kepada para donatur. Alhamdulillah adik-adik yatim binaan Nurul Hayat wilayah Kertonegoro sudah bersolawat kepada Rasulullah. Ini alhamdulillah Nurul Hayat ada binaan qori, ada juga solawat seperti ini. Alhamdulillah ini dilatih sudah 1 tahun Ustaz ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Kita belikan alat, kita datangkan ustadz juga yang bisa membinanya untuk bisa bersolawat dengan diiringi al-banjari atau hadrah. Alhamdulillah hari ini dari Kertonegoro, bulan kemarin dari Jatisari, dan insya Allah binaan Nurul Hayat akan ditampilkan Bapak Ibu. Ini tidak lain adalah amanah dari Bapak Ibu yang telah diamanahkan melalui Nurul Hayat. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang bergulir terus mengalir ini pahalanya mengalir kepada para donatur. Mungkin amal kita ada yang tidak diterima oleh Allah, siapa tahu yang berasal dari adik-adik yatim binaan Nurul Hayat, doa dari mbah-mbah duafa, beliau doanya yang tulus ikhlas mendoakan, mudah-mudahan keberkahan mengalir kepada kita semua. Amin ya robbal. Alhamdulillah hari ini kita akan ngaji di sini bersama guru mulia kita, beliau Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hinduan. Mari yang masih di luar, yang tidak haid masuk ke dalam. Bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak yang di luar, teman-teman santri khidmat bisa dihaturi untuk masuk agar supaya maksimal kita ngajinya, bisa langsung melihat, mungkin ada yang dicontohkan dari dauh-dauh beliau, mungkin ada yang nanti juga dipraktekkan. Kalau misalnya di luar kan nggak melihat, jadi agar supaya lebih maksimal, monggo bisa masuk ke dalam. Monggo yang di belakang bisa maju ke saf, di awal di depannya yang masih kosong. Insya Allah setiap langkah kita maju ke depan majelis ilmu menambah pahala juga. Setiap kita melangkah maju ke depan itu pahala melangkah itu sudah bertambah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Demikian ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin jamaah kajian Ahad Duha yang dimuliakan Allah, kegersangan jiwa yang rapuh akan senantiasa memalingkan seseorang hamba kepada Tuhannya. Maka pada saat itulah dibutuhkan seseorang yang mampu mengajaknya ke jalan yang lurus sehingga dia dapat kembali ke jalan yang diridhoi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan untuk menyirami jiwa yang gersang ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hinduan yang datangnya dari Situbondo dengan tema Momen Isra Mi'raj dan peningkatan kualitas salat. Kepada Habib Zainal Abidin kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradina was-samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat wa ansha'a habba wan-nabat wa qaddara al-arzaka wal-aqwat wa athaba ala a'mali as-salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin dhil mu'jizati adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqati amma ba'd. Ayuhal mukhtaramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid dan asatidah, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kita di tempat yang mulia ini. Jangan pernah berkata bahwa kita hadir ke tempat ini karena kemauan kita, akan tetapi Allah lah yang menggerakkan kita sehingganya kita berada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Karena Allah lagi berkenan kepada kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai junjungan kita, sebagai panutan kita untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat, para keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka yang mengikuti baginda Rasul hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di dalam sebuah tempat yang disebut dunia, kemudian dikelilingi oleh waktu, yang mana waktu ini kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berkata di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi perlu kita pahami dari konteks ayat ini, kita tahu bahwa sesungguhnya 12 bulan itu sudah ada di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah yang menentukan 12 bulan ini, tetapi dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh para nabi, disebutkan oleh baginda Rasul, bukan dengan nama atau bulan yang kemudian kita kenal dengan sebutan Masehi. Jauh sebelum ada penamaan Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nama pada setiap bulan ini. Itu sebab Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang kemudian disebut dengan bulan haram. Di antaranya bulan di mana kita berada saat ini dikenal dengan sebutan bulan Rajab. Bulan yang kemudian disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Syahrullahil Haram, yang dikenal dengan sebutan bulan Rajab. Ketika kita memasuki bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala membentangkan banyak pemberiannya. Ketika bulan ini disandarkan kepada nama Allah, maka ketahuilah segala sesuatu bernilai lebih di hadapan Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah melipat gandakannya. Itu sebab dengan hati yang gembiralah kita menghadapi bulan ini, karena bulan ini nantinya akan meninggalkan kita, dan saat meninggalkan kita bulan ini, kita berhasil mengumpulkan segala sesuatunya dengan sebanyak-banyaknya di dalam ibadah kita, sehingganya kelak ini kemudian menjadi tabungan kita tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, Rajab
syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati, wa qila syahrul Quran. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan bulannya Al-Quran. Rupanya 3 bulan ini oleh baginda Rasul ditetapkan di dalam sebuah doa yang kemudian dimunajatkan tak kala kita masuk di dalam bulan Rajab. Seringkali kita mendengar doa ini, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Apa sebab 3 bulan ini kemudian disebutkan oleh baginda Rasul di dalam doanya secara khusus? Karena demi Allah, jika kita habiskan di dalam 3 bulan ini di dalam kebaikan, maka pahalanya mengalahkan pahala umat-umat yang terdahulu. Rasanya seandainya diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka 3 bulan ini saja kita diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di bulan ini saja, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Demi Allah, pahalanya jika dibandingkan dengan umur dari umat-umat yang terdahulu, niscaya kita akan mengalahkan umur mereka yang ratusan tahun atau ribuan tahun. Karena banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itu sebab bersyukurlah kepada Allah, dan semoga Allah hidupkan kita sampai pada bulan Ramadan dan kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk menghabiskannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan ini sebuah mukjizat besar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan ayat di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalimatnya dimulai oleh kalimat subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bercerita dengan menggunakan kalimat yang demikian, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah dapat dilakukan oleh manusia kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memulainya dengan kalimat subhana, maka ketahuilah, kemudian Allah menyusulkannya dengan kalimat asra, diperjalankan. Baginda Rasul bukan berjalan sendiri, tetapi baginda Rasul diperjalankan. Seorang ulama kenamaan di negeri Mesir mengatakan bahwa baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan segalanya saat itu. Ketika Allah yang memperjalankan baginda Rasul, maka Allah menjadikan baginda Rasul tak memerlukan waktu di dalam melanglang buana. Baginda Rasul tak kala melakukan perjalanan tak lagi perlu yang namanya waktu, karena Allah yang berkenan. Kadang kita menghukumnya salah. Contoh umpamanya, tak kala kita melakukan sebuah perjalanan panjang dari Surabaya ke Jakarta, kita akan menyandarkan kekuatan itu kepada segala sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan perjalanan tadi. Kalau kita naik sepeda motor berapa jam tuh ibu-ibu? Dari Surabaya ke Jakarta. Karena kita bersandar kepada sepeda motor tadi, memang sih lebih cepat daripada berjalan. Tetapi saat saya bilang saya naik mobil, maka jauh lebih cepat. Tetapi ketika saya bilang lagi saya naik pesawat, maka sungguh perjalanan saya jauh lebih cepat dibandingkan sepeda motor dan mobil tadi. Lalu jika Allah, zat yang maha segalanya yang memperjalankan, perlukah kepada sebuah alat? Demi Allah tidak. Perjalanan baginda Rasul tidak menghabiskan waktu sama sekali. Sehingganya satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa baginda Rasul tak kala melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, sedikit pun baginda Rasul tidak memerlukan waktu, karena ia sedang berada di alam hadratillah, di alam Allah Subhanahu wa taala, dan maha suci Allah dari dilingkupi ruang dan waktu. Allah tak memerlukan waktu untuk memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaidah lughah, dalam kaidah bahasa, seandainya disebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi min lailin atau fi lailin dalam kalimat bahasa Arab umpamanya, maka perjalanan baginda Rasul memerlukan waktu. Akan tetapi tak kala baginda Rasul disebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan tanpa didahului oleh huruf, tanpa adanya huruf ba, tanpa adanya huruf min, tanpa ada huruf fi. Ketika disebutkan begini dalam kaidah bahasa Arab, baginda Rasul melakukan perjalanan itu di waktu malam dan tidak memerlukan waktu sama sekali. Ini menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan ia adalah seorang ulama kenamaan di negeri Mesir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam peristiwa Isra di dalam Al-Quran, sedangkan untuk melihat peristiwa tentang Mi'raj kita bisa melihat di ayat yang lain di dalam surat An-Najm.
Di situ dijelaskan keduanya, maka Isra dan Mi'raj tak ada ulama yang bersilang pendapat bahwa hal itu memang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj perbedaan pendapatnya, ada yang mengatakan baginda Rasul melakukannya sebagaimana mimpi. Ingat, bagaimanapun juga mimpi baginda Rasul adalah kebenaran, ibu-ibu. Tapi kalau mimpi kita ini nggak bisa jadi hujah. Lihat bagaimana mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak kala disuruh diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Maka dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim karena ia yakin itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah di dalam mimpi kepada seorang nabi itu bisa dibenarkan. Sedangkan mimpi kita sama sekali tidak dibenarkan untuk diiyakan. Baginda Rasul, sebagian ulama menyebutkan bersandar kepada riwayat Sayyidah Aisyah bahwa baginda Rasul mengalami Isra dan Mi'raj itu dalam bentuk sebuah mimpi. Sedangkan Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa baginda Rasul secara yaqdatan, secara nyata melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang benar dalam pendapat ini? Maka kemudian berselisih pendapat di dalam menyebutkan tentang bagaimana baginda Rasul melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang jelas Isra dan Mi'rajnya tetap terjadi. Jika kita melihat mereka, pendapat mereka, orang-orang yang memperdalam tentang tazkiyah, memperdalam tentang ilmu tasawuf, mereka mengatakan baginda Rasul pernah melakukan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, baik yang mimpi ataupun juga secara nyata. Yang nyata yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, sedangkan tentang mimpi-mimpi baginda Rasul tentang perjalanan barzahiyah, perjalanan samawiyah, semuanya itu terjadi dan kita bisa melihat di dalam banyaknya hadis yang bercerita tentang hal itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita percaya kepada Isra dan Mi'raj, lalu apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya hanya mengambil satu dari kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Al-Habib Salim Asy-Syatiri, guru kami di negeri Hadramut. Beliau pernah berkata, perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul dinampakkan kepada alam mithali. Apa alam mithali? Alam mithali adalah alam di mana menjelma setiap ibadah yang kita lakukan menjadi kebaikan yang luar biasa, dan keburukan akan menjelma menjadi adab yang kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab setiap apa yang kita lakukan akan menjelma. Dulu di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua orang perempuan di bulan Ramadan sedang asik ngerumpi, gosip, ngomongin tetangganya. Ini amal nggak bagus. Ini amal nggak bagus. Buat apa kita ngomongin sesuatu yang memang tak perlu kita habiskan untuk berbicara tentang hal-hal yang tak ada gunanya. Dua perempuan ini berbicara tentang saudaranya yang lain. Kemudian disampaikan oleh salah seorang sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana dan si fulana telah berbicara di bulan Ramadan ini tentang keburukan salah satu di antara mereka. Baginda Rasul berkata, datangkanlah keduanya kepadaku. Datanglah keduanya. Tiba-tiba baginda Rasul berkata, muntahkanlah dari mulut kalian. Mereka sedang berpuasa. Hanya saja mereka berbicara tentang keburukan saudaranya. Maka baginda Rasul berkata, keluarkanlah, muntahkanlah dari mulut kalian. Kata dua orang ini, apa yang mau saya muntahkan ya Rasulullah? Mulai pagi saya tadi puasa. Masukkan tanganmu dan keluarkan. Kedua perempuan ini kemudian memasukkan tangannya dan kemudian memuntahkan sesuatu. Dibuat agar kemudian memuntahkan. Ketika keluar, daging yang busuk bersama darah dan nanah yang kemudian membuat mereka muntah, betul-betul muntah karena melihat apa yang dimuntahkan. Padahal mereka nggak makan apa-apa. Saat itulah kemudian baginda Rasul berkata, sungguh apa yang engkau lakukan, membicarakan keburukan saudaramu, itu sama halnya engkau memakan daging saudaramu sendiri. Di dalam malam Isra dan Mi'raj, baginda Rasul menyaksikan sekelompok manusia yang kemudian diberikan daging yang bagus, akan tetapi ia kemudian malah memilih makanan yang buruk. Apa yang terjadi? Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menjelaskan tentang hal itu.
Inilah yang dimaksud dengan alam mithali, yang oleh baginda Rasul dinampakkan secara nyata di hadapan dua orang sahabat wanita tadi. Apa yang kita lakukan akan berdampak, apa yang kita lakukan dari kebaikan kita akan melihatnya nantinya, apa yang kita lakukan dari keburukan kita pun akan memanennya nantinya. Na'udzubillah wal iyadubillah. Itu sebab alam mithali adalah alam yang dilihat oleh baginda Rasul di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril, dalam riwayat ini hadis diriwayatkan dengan dhaif, diriwayatkan dengan dhaif. Riwayat-riwayat dhaif itu menjadi sandaran kita untuk menyampaikan tentang sesuatu yang memang berasal dari Allah, hanya saja periwayatannya yang dhaif, bukan substansi hadisnya. Hadisnya dari baginda Rasul, akan tetapi periwayatannya ada orang yang nggak bisa dipercaya di dalamnya. Jangan katakan hadis baginda Rasul dhaif. Apakah perkataan baginda Rasul dhaif? Ketahuilah, tak ada perkataan baginda Rasul yang dhaif. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala perkataan baginda Rasul adalah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika dalam bentuk hadis, maka periwayatannya lah yang menyebabkan hadis tadi menjadi dhaif. Itu sebab dari akhlak kita menyebutkan hadis baginda Rasul, tidak menyebutkan hadis baginda Rasul dhaif, tetapi periwayatannya yang ada masalah di dalamnya. Jangan bilang hadis baginda Rasul itu dhaif, lalu kalian menyangka dengan mengatakan demikian perkataan kalian jauh lebih baik dari perkataan baginda Rasul. Demi Allah tidak. Periwayatannya saja. Di dalam sebuah riwayat yang periwayatannya dhaif disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja malaikat Jibril diciptakan, maka kemudian ia berkaca di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril berkaca di bawah arsy karena nggak ada kaca. Arsy sendiri adalah sebuah singgasana yang dinisbahkan kepada Allah, dan ia adalah sesuatu yang bercahaya luar biasa. Ketika melihat bentuknya sendiri malaikat Jibril, maka bertanyalah malaikat Jibril kepada Allah, akhalaqta khalqan ahsana minni ya Rabb, apakah engkau menciptakan makhluk yang jauh lebih baik daripada aku ya Allah? Dari jenismu wahai Jibril, engkaulah yang terhebat. Maka baginda Rasul di dalam riwayat dua kali baginda Rasul menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap. Satu saja sayapnya dibentangkan akan tertutuplah ufuk bagian timur. Jika dibentangkan ke arah barat, tertutuplah. Saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Punya 600 sayap. Umpama sepeda motor, itu gigi satu aja kita kekuatannya berapa? 2 berapa? 3 berapa? Lalu kalau sampai 600, seperti apa kecepatan malaikat Jibril alaihissalam? Melihat bentuknya yang indah, malaikat Jibril kemudian melakukan salat kepada Allah, lamanya 20.000 tahun. Salat malaikat Jibril 20.000 tahun. Kita salat sampai 5 menit. Kalau pas lagi buru-buru bib, wah patas kalah cepat bib sama salat kita. Ini malaikat Jibril salat 20.000 tahun lamanya. Ketika usai melakukan salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, suatu ketika akan ada satu golongan umat di mana salatnya banyak lupanya. Salatnya ingat yang enggak. Bahkan ada yang ngatur strategi di dalam salat. Ini keluar duluan nih, karena saya lihat tadi di pojokan ada sandal yang paling bagus. Ngatur strategi mau curi sandal. Ketahuilah wahai Jibril, aku akan mewajibkan salat kepada umat itu, meskipun ia salat dalam keadaan lalai, meskipun salatnya terganggu oleh fikiran-fikirannya tentang keinginannya kepada dunia. Demi zatku yang mulia, salatmu yang 20.000 tahun ini jauh lebih baik salat mereka. Karena salat mereka itu, kata Allah, salat mereka itu hanya semata-mata untuk mengagungkanku, sedangkan salatmu adalah syukurmu atas dibentuknya engkau dengan sedemikian baiknya.
20.000 tahun salat malaikat Jibril tak ada apa-apanya dibanding dengan salat kita. Wah, berarti kita lebih baik dari malaikat Jibril, Beb. Tunggu dulu, belum selesai. Ternyata memang kita di waktu salat seringkali mengalami gangguan tak kala kita melakukan ibadah. Dalam sebuah cerita, satu orang datang kepada Imam Syafi'i. Ia berkata, wahai Imam, aku kehilangan barangku. Kata Imam Syafi'i, kenapa harus datang kepada saya? Bukankah jika engkau kehilangan hendaknya engkau mencarinya? Sudah saya cari nggak dapat. Kemudian teringatlah Imam Syafi'i bahwa manusia betul-betul akan ingat kepada barangnya yang hilang itu kalau ia berada di dalam sebuah ibadah. Salat aja 2 rakaat kata Imam Syafi'i. Salat, begitu dia salat, maka salat di rakaat pertama lama betul orang tadi ini, tetapi di rakaat yang kedua cepat. Begitu salam dia langsung keluar. Kemudian dia datang membawa barangnya yang hilang kepada Imam Syafi'i. Alhamdulillah ketemu. Jadi di rakaat pertama dia lagi sedang cari barangnya yang hilang. Di rakaat yang kedua dia baru sadar bahwa barangnya ketinggalan di satu tempat. Nah, bukankah salat kita semacam ini? Berapa banyak salat kita tidak benar-benar melakukan salat yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang wudu, kita tidak mengenal tentang ibadah wudu. Berapa banyak di antara kita yang melakukan perjalanan haji. Perjalanan haji kita hanya sebuah perjalanan seolah-olah hanya wisata begitu saja. Kapankah kita akan meraih kebenaran di dalam setiap ibadah? Kapankah kita akan merasakan nikmatnya ibadah? Tak kala setiap ibadah ini melalui terganggu oleh setiap apa-apa yang kemudian menjadi keinginan kita di dalam keinginan dunia kita ini. Dulu di negeri Hadramut juga ada cerita. Satu ulama enggak pernah mau sholat Jumat bareng-bareng. Enggak pernah sholat Jumat. Padahal siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat tahun memang sengaja dia tinggalkan 3 kali. Ini udah pasti dipastikan dia punya sifat orang-orang munafik. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini ulama enggak pernah mau sholat Jumat. Sampai suatu ketika ada satu orang yang mengingatkan, sholatlah, bukankah engkau seorang tokoh? Bukankah setiap orang banyak yang menjadikan engkau sebagai panutan? Lalu mengapa engkau meninggalkan sholat Jumat? Sekali ditegur, 2 kali ditegur, sampai 3 kali enggak kuat juga nih ulama. Dia bilang, marilah ikut bersamaku. Maka dipeganglah tangan si orang yang mengajaknya melakukan sholat Jumat. Ketika sampai, kau lihat imamnya. Ternyata imamnya bertanduk. Makmumnya kocar-kacir, banyak yang macam-macam. Ada yang bawa istrinya sholat, ada yang bawa murid-muridnya satu kelas di dalam sholatnya. Maksudnya gimana, Beb? Ini ulama bilang, lihatlah bagaimana pikiran manusia tak kalah melakukan ibadah. Ada yang lagi marah sama istrinya, dibawanya sholat istrinya. Maksudnya, Beb, dia sholat tapi pikirannya gimana lah istri saya, sedangkan ia sedang melakukan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi sakit hati sama murid-muridnya di kelas, diingatnya juga satu persatu, sampai ramai masjid itu padahal makmumnya cuma 4 orang. Lalu bagaimana? Terganggunya ibadah kita tak kala kita melakukan ibadah. Contoh ibadah yang sesungguhnya, contoh ibadah yang harus kita lakukan. Ibrahim bin Adham, seorang ulama mutasawwif, seorang ulama akhlak, seorang ulama yang seringkali melakukan tazkiyah, pembersihan kepada dirinya. Suatu ketika ia melihat seorang anak kecil yang sedang berwudu. Anak kecil masih belum sampai 5 tahun sedang berwudu. Ketika wudu dia lihat bagaimana air matanya mengalir. Anak kecil tadi ini wudu sambil air matanya mengalir. Kalau zaman kita sekarang ini mungkin karena dia dipaksa sama ibunya untuk sholat. Pikiran kita pasti begitu. Tapi tidak dengan Ibrahim bin Adham. Dia curiga kepada anak kecil ini. Akankah ia menangisi tentang sesuatu yang dilarang oleh ayah dan ibunya? Maka didekatinya. Wahai anak kecil, mengapa engkau kemudian tak kala berwudu aku saksikan engkau sedang menangis? Kata anak kecil ini, aku teringat akan neraka. Umur 5 tahun. Anak sekarang ingat sama SpongeBob, ingat yang macem-macem sama game yang enggak kan gitu. Kata Ibrahim bin Adham, dia bilang, bukankah anak sekecilmu, tak kala engkau pun meninggalkan sholat sekalipun, engkau masih belum masuk kepada usia baligh dan engkau tidak akan disiksa oleh Allah.
Anak kecil ini tersenyum dan berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, aku seringkali menyaksikan ibuku tak kalah menyalakan api ketika hendak masak. Kalau mau masak, itu bukan kayu yang besar yang dibakar terlebih dahulu. Diambil dulu ranting-ranting yang kecil untuk menghidupkan kayu yang besar. Aku khawatir oleh Allah dijadikan anak-anak kecil yang nantinya digunakan untuk menghidupkan bara api neraka karena dimulai dari saat kecil." Ini anak yang aneh. Dia memahami betul makna wiyat wudu, sehingganya di dalam wudunya pun ia benar-benar meresapi tentang bagaimana cara berwudu yang sesungguhnya. Ini anak kecil yang masih betul-betul belum sampai pada usia balik. Atau dalam cerita yang lain kita pernah mendengar Dalaf As-Sibli. Dalaf As-Sibli adalah seorang ulama yang pernah ada di zaman kurang lebih di zamannya tabi'in. Beliau ini pernah melakukan ibadah haji. Sesaat sebelum melakukan ibadah haji, dia datang kepada orang tuanya. Seusai minta izin kepada orang tuanya, berangkatlah ia melakukan ibadah haji. Usai melakukan ibadah haji, ketika pulang ia sempat singgah ke rumah gurunya Sayyidina Ali Ibn al-Husain, cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi As-Sibli pulang dari ibadah haji. Dia bercerita, "Wahai guruku, aku pulang dari melaksanakan ibadah haji. Wahai Sibli, sudah benarkah ibadahmu? Sudah luruskah niatmu? Pahamkah engkau kepada setiap ibadah yang engkau lakukan, sehingganya ibadah yang engkau lakukan benar-benar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Sesaat, kalau saya lihat syarat dan rukunnya sudah ada pada diri saya. Saya banyak belajar kepada ulama-ulama fikih tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Maka gurunya berkata, "Wahai Sibli, ketika engkau akan memasuki negeri Makkah untuk melakukan ibadah, tentulah engkau sampai di sebuah tempat, di mana tempat ini dianggap sebagai tempat kemudian untuk kita melepaskan pakaian kita. Kita akan menggunakan pakaian ihram." Apa nama tempatnya? Hah? Apa nama tempat kalau di dalam fikih? Ini belum ada yang haji nih. Miqat. Ada yang umroh? Gak berani beb, corona sekarang. Miqat itu artinya tempat pemberhentian. Sesaat kita mengganti pakaian kita dengan pakaian ihram, kemudian barulah kita melakukan ibadah yang hendak kita lakukan dari ibadah haji. "Wahai Sibli," kata gurunya, "apakah engkau masuk di miqat?" "Ya, saya sampai di miqat." "Apakah engkau mengganti pakaianmu seusai engkau mandi?" "Ya, saya mandi sunnah untuk kemudian melepaskan pakaian saya dan menggunakan pakaian ihram saya. Kemudian saya melakukan salat 2 rakaat, barulah kemudian saya masuk ke Masjidil Haram," kata dia. "Wahai Sibli, ketika engkau berhenti di miqat, miqat adalah tempat pemberhentian. Sudahkah engkau berjanji kepada Allah untuk berhenti dari semua perbuatan burukmu? Sudahkah engkau berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak kala engkau berhenti di miqat, engkau tak akan lagi terjun kepada perbuatan maksiat?" "Oh, kalau yang itu enggak, cuman berhenti di sana mengganti baju begitu saja." "Ketahuilah wahai Sibli, sebenarnya engkau masih belum bermiqat." "Wahai Sibli, apakah engkau mandi sesaat sebelum engkau menggunakan pakaian ihram?" "Ya, saya mandi." "Apakah tak kala engkau mandi, engkau mandi dengan niatan taubat dan engkau tidak akan lagi membuat tubuhmu penuh dengan dosa?" "Enggak, saya lakukan yang itu." "Berarti kamu masih belum mandi." "Apakah engkau menggunakan pakaian ihram di saat itu?" "Ya, saya pakai pakaian ihram." "Apakah di saat engkau menggunakan pakaian ihrammu, seputih itukah kelak nantinya tubuhmu tidak akan pernah lagi menyentuh perbuatan maksiat? Ketika engkau menggunakan pakaian itu, engkau berjanji kepada Allah engkau tidak akan mengotorinya dengan perbuatan maksiat?" "Tidak." "Berarti engkau belum miqat, engkau belum mandi dan engkau belum menggunakan pakaian ihram." "Masukkah engkau ke negeri haram?" "Saya masuk dan bertalbiyah." Maka tertawalah sang guru, kemudian sang guru berkata, "Ketahuilah ketika engkau masuk ke negeri haram, apa yang engkau lakukan?" "Kulakukan sebagaimana kebanyakan kaum muslimin melakukannya.
Kata gurunya, ia berkata, ketika seseorang masuk ke negeri haram, maka hendaklah ia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia berjanji untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang ini dikatakan masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang masuk ke negeri haram, kemudian dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ketahuilah, ia hanya masuk secara jasad, tetapi ia tidak pernah mengalami benar-benar masuk ke negeri kota Makkah dengan cara mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ibadah yang sesungguhnya. Itu sebab kadangkala ibadah kepada kita hanya menjadi sebuah kewajiban yang membebani kepada diri kita. Belum pernah kita yang perlu kepada ibadah tadi. Belum pernah kita mencapai puncak nikmat di dalam ibadah sebagaimana mereka orang-orang sebelum kita mencapai kenikmatan di dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan. Salat yang kita kerjakan, sudahkah kita wudu sebagaimana wudunya anak kecil tadi? Sudahkah kita tak kala kita takbir saat kita akan menghadap kepada Allah sadar benar bahwa kita akan berhadapan dengan Rabbul Izzah? Pernahkah kita membayangkan bahwa kita berada di mahsyarnya Allah tak kala kita berdiri di hadapan Allah ketika kita hendak melakukan salat? Pernahkah terbayang pada diri kita tak kala kita melakukan ibadah salat kita sedang berada di hadapan Allah dan pengadilan Allah sedang ditegakkan? Kira-kira seperti apa berdirinya orang yang sedang melakukan salat yang demikian? Suatu ketika Sayyidina Ali ibn al-Husain atau yang dikenal dengan sebutan Ali As-Sajjad, beliau ini wudu. Ketika wudu, isfarra launa wajah, wajahnya menguning, wajahnya menjadi pucat pasi. Bertanyalah salah seorang muridnya, Taus namanya. Kata Taus, apa yang menimpamu wahai guru sehingga wajahmu menjadi pucat pasi tak kala engkau berwudu? Maka sang guru berkata, wahai Taus, celaka orang yang beribadah, ia tidak sadar betul bahwa tak kala ia berwudu ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau mau ketemu bupati, persiapannya luar biasa. Yang biasanya mandi-mandi bebek, atau mandi bebek, nyelupin kepala aja, nyelupin kepala dikit aja. Ini karena mau ketemu sama satu tokoh, mau ketemu sama satu pejabat. Ini mandinya yang biasanya 2 menit 3 menit udah selesai, ini setengah jam. Sabunan yang biasanya cuman bagian atas, ini ke bawah, bukan sekali 2 kali 3 kali kadang dia mau ketemu pejabat. Lalu bagaimana jika seseorang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di dalam riwayat para ulama menghususkan pakaian mereka tak kala akan masuk ke dalam salat. Dipilihlah pakaian yang bagus. Ini enggak. Lagi salat ada makmum di belakangnya. Pejemin mata maksudnya biar khusyuk. Memejemin mata itu diperbolehkan menurut Imam Ghazali di dalam Ihya. Kenapa? Sekiranya keadaan sekeliling mengganggumu dan menghilangkan khusyukmu. Kalau yang sunnah bagaimana, Beb? Ya ngelihat ke tempat sujud lah. Ini karena mau khusyuk nggak terganggu, Allahu Akbar, dia pejemin mata. Ketika baca Al-Fatihah, dia buka mata, dia lihat pakaian temannya yang di depan. Kebetulan pakai baju putih, tipis-tipis, pakai kaos dalam, ada bacaannya, lanjutkan. Kepikiran dia, kira-kira mau nyoblos siapa ya tahun ini. Nggak jadi sholat. Ada yang melihat merek sarungnya, ada yang melihat tempat sujudnya, karena ada gambar Ka'bahnya. Gembira dia, membayangkan Ka'bah sampai terlalu lebar. Kayaknya dia sedang melakukan Isra di dalam sholat. Bukan Isra sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berjalannya fikiran sehingganya tidak lagi tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Ali ibn al-Husain yang dikenal dengan sebutan As-Sajjad ini disebut sebagai Zainul Abidin. Ada sebuah asas yang mendasari nama beliau ini. Ketika seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta masuk ke dalam kamar baginda Rasul. Masuklah sahabat ini ke dalam kamar, dan sahabat ini adalah sahabat yang masih usianya belia. Masih masuk usia 8 tahun saat itu. Ketika itu cucu baginda Rasul yang bernama Al-Husain sedang berpegang kepada paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, sahabat yang usianya masih belia ini bernama Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, putraku ini Al-Husain. Baginda Rasul bercerita tentang apa yang nantinya akan menimpa kepada Al-Husain.
Usai itu baginda Rasul berkata, kelak ia akan memiliki seorang anak yang bernama Ali. Ia bergelar Zainul Abidin. Jadi gelar itu baginda Rasul yang menyebutkan. Kalau saya namanya aja, yang saya namanya aja. Putraku itu Al-Husain, dia nantinya akan memiliki seorang anak yang bernama Ali. Ibadahnya takkan pernah tertandingi oleh manusia yang manapun juga. Sahabat banyak bercerita bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ini jika ia melakukan salat bagaikan tunggul, bagaikan pohon korma yang sudah dipotong bagian atas, jadi tinggal batangnya saja. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang melakukan salat, burung-burung hinggap di kepalanya. Kalau yang kita udah lain, ini burung apa dulu nih Beb? Kalau pas yang mahal-mahal kita tangkap aja sekalian. Makanya nggak pernah ada burung yang hinggap saat kita sholat. Karena apa? Terlalu banyak bergerak, gatel sana gatel sini. Makanya mandi kalau mau sholat biar nggak terganggu. Khusyukul qalb, khusyuknya hati itu bisa dilihat karena sedikitnya gerakan kita di dalam melakukan sholat. Sedikit gerakannya secara jasad dia nampak pada zahirnya ia adalah orang yang khusyuk. Sedangkan pikirannya siapa yang tahu? Itu sebab sulitnya menjaga pikiran kita di dalam ibadah yang namanya salat. Makanya itu harus tahu kepada ibadah yang sesungguhnya. Itu sebab Imam Ali Zainal Abidin ini tak kala ia melakukan wudhu kuning wajahnya ketika ditanya, aku hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam wudhunya ia telah merasakan khusyuk. Tak kala ia salat, setiap sahabat menyaksikan, hampir dari beberapa orang sahabat menyaksikan ketika Sayyidina Ali bin Husain melakukan salat, kami melihat bagaimana tubuhnya bergetar. Karena apa? Ia merasakan betul sedang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham betul, berdiri bagaikan seolah-olah di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan pengadilan Allah, dan tak kala ia ruku, ia benar-benar ruku, merendahkan dirinya di hadapan Rabbul Izzah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang melakukan ruku bahkan sujud sekalipun jasad kita, tetapi fikiran dan hati kita jauh, tak pernah bersujud dan tak pernah ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Jika baginda Rasul pernah berkata, as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, maka salat yang dimaksudkan adalah salat yang berasal dari wudu yang baik, yang kemudian hadir hati di dalam setiap pelaksanaan ibadahnya. Salat inilah yang kemudian dikatakan salat yang begitu berharga. Tetapi salat yang kita lakukan dengan lalai, dengan lupa, ini sudah ibadah yang tidak sesungguhnya. Tapi kan masih lebih baik Beb daripada ibadahnya malaikat Jibril. Iya, masih diberikan balasan oleh Allah, masih diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang mana Beb? Yang enggak salat. Omongannya udah sampai kepada Allah, tapi belum pernah sholat. Sholat itu kan ingat intinya, jadi cukup ingat saja sudah sampai. Kalau memang cukup dengan ingat, baginda Rasul sudah nggak pernah sholat. Tapi mengapa kemudian ada kelompok masyarakat yang demikian? Mereka adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang maghrur, karena sesungguhnya salat itu adalah harus meniru baginda Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku di dalam salatku. Ini perintah, berarti harus ada gerakan. Sehingganya salat kita ini akan menjadi berarti jika kita memahami setiap apa yang kita lakukan. Berdirilah sebagaimana berdirinya orang sedang berhadapan dengan Allah dan di dalam pengadilan Allah. Hari di mana setiap manusia berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah. Kira-kira kita berdiri seperti apa tuh? Gemetar ketakutan. Baginda Rasul pernah bercerita kepada Sayyidah Aisyah, tidak satupun manusia yang mengangkat kepalanya tak kalah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul pernah berkata di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ini banyak yang hafal Al-Qur'an kan? Kalau Al-Qur'an aja dilupakan, kalamullah aja dilupakan, lalu siapa kita? Sehingganya lupa kepada setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana setiap malaikat, setiap ruh berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah.
La yatakallamuna, tak ada yang berbicara. Dalam riwayat yang lain diceritakan setiap manusia menundukkan kepalanya karena mereka ingat kepada apa yang diperbuat ketika berada di muka bumi. Tidak satu pun yang mengangkat kepalanya, kata baginda Rasul. Hanya ada satu orang yang diizinkan oleh Allah, illa man adina lahur rahman, kecuali satu orang yang diizinkan oleh Allah. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, manil ma'dun min qibalir rahman ya Rasulullah, siapakah manusia yang diizinkan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul, akulah orang yang diizinkan kelak untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu aku akan datang ke hadapan Allah memintakan ampunan kepada setiap apa yang pernah dilakukan oleh umat. Aku bersujud kepada Allah dan aku tidak mengangkat kepalaku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sal tu'tah, mintalah aku akan memberikan kepadamu. Jadi yang diharapkan bagaimana berdirinya kita, sebagaimana berdirinya kita di hadapan Allah saat kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tentulah kita lebih tahu apa perbuatan kita. Bagaimana caranya biar khusyuk di dalam salat, Bib? Ketika engkau berdiri, sadarlah engkau sedang berdiri di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin menambah khusyuanmu di dalam salatmu, maka hendaklah engkau tadabburi setiap ayat yang engkau baca. Oh, berarti harus paham, Bib, sama makna dari surat di dalam Al-Qur'an. Tentulah. Itu yang kemudian menambah khusyuk kita di dalam salat. Ketika bacaan benar-benar kita baca dengan pemahaman yang baik, maka berbedalah orang yang paham dengan Al-Quran dan orang yang tak paham dengan Al-Quran. Saya pernah satu waktu melakukan perjalanan ke negeri Ujung Pandang atau Makassar. Saya melihat satu orang sedang melakukan salat di bandara. Di sebelahnya ada dua orang. Orang ini salat, tahu-tahu orang ini salat. Yang dua komen, main sholat aja, kata yang kata dua orang, main sholat aja. Memangnya dia tahu kemana arah kiblat tuh? Kan bukan ke sana, orang tuh lagi ngadep ke sana umpamanya kan, kan kiblat bukan di sana, kan ke sana tuh kiblat tuh, kata dia. Ini orang yang lagi sholat ngadep ke arah sana, pelan-pelan dia mutar. Karena sedikitnya ilmu, sedikitnya pengetahuan tentang salat. Yang satunya bilang, kamu sama saya kan sama-sama juga, kata dia. Bukan orang sini, kita nggak tahu kiblatnya kemana. Jangan-jangan kiblatnya orang tadi itu benar ke sana. Kata yang satunya, dia belok lagi, ngadep lagi, kembali ke. Jangankan kepada untuk menjaga hati di dalam ibadah, tentang syarat dan rukun salat masih belum paham. Lalu bagaimanakah akan mencapai puncak nikmatnya sebuah ibadah? Sebagaimana baginda Rasul menyaksikan di alam mithal apa-apa saja yang dilakukan oleh orang dalam perbuatan baik dan buruk yang kemudian tergambarkan. Ada sebuah mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini hadis tentang Mi'raj baginda Rasul satu-satunya dengan jalur yang sahih. Satu-satunya dengan jalur yang sahih, dan ini adalah mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi. Itu sebab mimpi itu adalah bagian dari kenabian. Buktinya, Beb, banyak dalam Al-Qur'an itu ada dua peristiwa mimpi dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan peristiwa mimpi dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mimpi itu punya makna, mimpi itu punya arti, dan tidak terjadi kecuali kepada para nabi dan berhak untuk disampaikan oleh para nabi kepada mereka umatnya. Peristiwa Nabi Allah Yusuf. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Ini ra'aitu fi. Bagaimana awal ayatnya, ada yang hafal? Ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu kemudian punya pemaknaan tentang apa yang akan nantinya menimpa kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitu juga mimpi dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih putranya. Maka mimpi para nabi adalah
pemberitahuan dari Allah dan bisa disampaikan kepada umatnya. Dan ini jalur periwayatannya sahih. Sehingganya kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, usai melakukan salat subuh, baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang menyaksikan mimpi tadi malam? Melihat sesuatu di dalam mimpinya. Itu sebab para sahabat kemudian menundukkan kepalanya, tidak satu pun yang mengangkat kepala mereka. Lalu baginda Rasul bercerita, semalam datang dua orang kepadaku dan mengajakku untuk berjalan-jalan. Di antara perjalanan baginda Rasul yang panjang ini, baginda Rasul menyaksikan seorang laki-laki sedang ditidurkan. Kemudian temannya yang lain mengangkat sebuah batu dan dihunjamkanlah batu ini kepada kepalanya sehingga keluar isi kepalanya tadi. Kemudian kembali lagi, dihunjamkan lagi. Berkali-kali hal itu terjadi. Ketika ditanyakan kepada dua orang tadi ini, apa makna dari apa yang dilihat oleh baginda Rasul itu, maka kemudian berkatalah dua utusan Allah ini, ia berkata, mereka adalah orang yang melalaikan salat mereka. Apa itu orang yang lupa di dalam salat? Melalaikan salat ini biasanya, kata para ulama, mereka orang-orang yang mengundur-undurkan waktu salat. Zuhurnya dibawa ke asar, dapat siksa beb di dalam kubur, dapat siksa. Kalau enggak salat sekali beb, apalagi. Yang mengundur waktu salat dengan sengaja saja mendapatkan siksaan demikian. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka gambaran di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah gambaran alam mithali dari setiap ibadah dan setiap perbuatan yang kita lakukan. Sehingganya jagalah salatmu, jagalah setiap ibadahmu, sehingganya kelak engkau akan melihat di alam mithal balasan Allah tak kala di barzah, balasan Allah tak kala kita kembali kepadanya, semuanya menjelma menjadi kebaikan karena kita melakukan ibadah dengan pengetahuan yang baik, bukan hanya ikut-ikutan saja, dan memahami setiap apa yang kita lakukan bahwa di dalam ibadah kita jadikan Allah sebagai sesembahan kita dan kita adalah seorang hamba dan ibadah adalah wasilah agar kemudian engkau melakukan ibadah kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menambah keyakinan kita tentang setiap balasan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari setiap keburukan dan kebaikan, nantinya menjelma di alam barzah, menjelma lagi nantinya tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah, dan Allah tambahkan pengetahuan kepada kita sehingganya setiap ibadah yang kita lakukan tak sia-sia tetapi memiliki makna. Ibadah yang kita lakukan memiliki arti yang sehingganya kelak tak kala kita kembali kepada Allah, kita melihat balasan Allah kepada kita dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, melakukan ibadah dan mengikuti jejak langkah mereka orang-orang sebelum kita yang bersambung sanadnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ambil satu saja karena kalau diceritakan satu persatu panjang ceritanya. Belum lagi pertemuan baginda Rasul dengan setiap para nabi memiliki makna. Belum lagi apa yang dilihat oleh baginda Rasul penuh dengan makna. Maka ketahuilah Allah hendak memberitahukan kepada baginda Rasul bahwa sesungguhnya balasan dari setiap kebaikan, balasan dari setiap keburukan itu nantinya akan didapati oleh manusia tak kala ia berpindah dari alam dunia ini kepada alam yang lain. Mereka menyaksikan apa yang diceritakan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah kebenaran, karena baginda Rasul tidaklah menyampaikan kecuali pasti kebenaran di dalamnya. Semoga kita berpegang kepada kebenaran ini dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambah keyakinan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirat kajian Ahad Duha yang dimuliakan Allah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait pembahasan tadi yang telah disampaikan oleh Habib.
Ada sisa waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan. Kepada hari ini yang ingin bertanya bisa acungkan tangan. Untuk bapak-bapak, monggo yang ingin bertanya. Atau dari akhwat. Nggih, monggo. Untuk bapak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau tanya berkaitan dengan sholat. Bagi yang belum bisa memahami arti tersebut, itu apakah sahnya sah, Habib, apa mengurangi fadilah? Hanya untuk mengurangi kehusuan saja? Mohon penjelasan, Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan langsung dijawab. Salat sah tidak sahnya itu namanya tinjauan fikih. Sah tidak sahnya salat. Kita tahu syarat salat umpamanya. Orang yang hendak melakukan ibadah salat, maka salat itu terikat dengan yang namanya wudu. Jadi kalau ada orang salat nggak pakai wudu, sah nggak sah? Nggak sah. Karena apa? Dia meninggalkan syarat. Syarat itu segala sesuatu yang berada di luar ibadah. Sedangkan rukun segala sesuatu yang berada di dalam ibadah. Jadi dibilang rukun salat dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Sah dan tidak sahnya sebuah salat, hukumnya itu nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi secara zahirnya. Secara zahirnya sudah cukup, maka sahlah salat. Jika ia meninggalkan rukun, tidaklah sah salatnya dia. Dia tinggalkan secara sengaja takbiratul ihram tanpa melafadzkan Allahu Akbar secara zahir di dalam madhab kita, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi rukunnya. Jika tidak memenuhi rukun, maka tidaklah sah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang menjaga hati mereka di dalam ibadah, menjaga hati mereka di dalam ibadah agar tetap khusyuk kepada Allah, inilah usaha kita. Sedangkan salat telah terpenuhi, sah salatnya, namun ibadah yang sesungguhnya, hakikat ibadah yang sesungguhnya masih belum tercapai. Maka untuk itu belajarlah kita secara perlahan-lahan. Lalu siapakah orang yang paling khusyuk di dalam ibadahnya? Baginda Rasul. Karena apa? Beliaulah orang yang melihat tentang alam mithali. Beliau yang menyaksikan sendiri bagaimana balasan-balasan Allah. Maka baginda Rasul adalah orang yang paling khusyuk. Tapi di dalam beberapa riwayat, ada riwayat yang mengatakan baginda Rasul pernah salat, itu seharusnya 4 rakaat, malah baginda Rasul salat cuma 2 rakaat. Jangan-jangan Rasulullah nggak khusyuk juga. Ada pembahasannya. Jadi umpamanya baginda Rasul nggak pernah lupa di dalam sholat. Yang repot kita, kalau kita sering lupa, wabil khusus lupa bayar hutang. Ini kita lupa di dalam sholat kan memang wajar, karena kita manusia yang biasa sering tertimpa yang namanya lupa. Kadang-kala kita lupa, ini 3 atau 4, harus disempurnakan kemudian menjadi tambahin 1. Bana alal yakin bahwa agal, tambahkan 1, jangan kemudian 3 atau 4 nih ya, 3 atau 4, 3 berarti tambah 1, ini enggak 4, tambahin 1 aja 5. Sholat apa yang 5 rakaat? Biasanya ragu itu lebih sedikit, sempurnakan dengan, ada orang yang sholat ini 3 atau 8. Hah? Ada?
Sholat apa 8 rakaat? Ada orang lagi sholat, dia menghitung jumlah sholat yang dia kerjakan. Sholat sunnah pertama 2 rakaat lah, baru dapat 1 rakaat lagi, karena dia pakai tangan ngitungnya, dia bingung, ini 8 atau 2, padahal baru 3. Sama dengan orang belajar mau jadi imam sholat Id, berapa banyaknya takbir di dalam sholat Id rakaat pertama? Tuh, Allahu Akbar, dia mau nandain 1 di situ Bondo nih, yang ada di situ Bondo. Jadi begitu takbir yang kedua, Allahu Akbar, baca 2. Untung nggak ada calon bupati di belakang kan gitu. Kalau ada calon bupati yang nomor 2 kan gembira deh. Karena mau menghitung banyaknya takbir. Kalau yang kita ragu gitu. Baginda Rasul di dalam riwayat, ini hadis ini dikenal dengan sebutan hadisnya Dzul Yadain. Seorang yang bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, lupakah engkau atau engkau mengqasar salatmu? Tidak, kata baginda Rasul. Artinya apa? Baginda Rasul tidak mengqasar, baginda Rasul tidak lupa. Jelas betul makna hadis di dalam hadis tentang Dzul Yadain ini. Baginda Rasul tidak lupa. Karena sifat lupa itu nggak bagus. Sifat lupa nggak bagus. Bapak-bapak ditanyain, Pak punya istri Pak? Nggak tahu, lupa udah. Nah, yang repot ibu-ibu. Lupa pada diri baginda Rasul bukan lupa sebagaimana bentuk lupanya kita yang merupakan kelemahan. Lupa baginda Rasul itu namanya tarbiyah, karena suatu ketika kita akan lupa di dalam salat. Itu sebab baginda Rasul menggambarkan tentang lupa di dalam salat. Agar apa? Agar kelak umatnya dapat mengikuti bagaimana caranya kalau salat dia lupa. Coba bayangin kalau Rasulullah nggak lupa sama sekali. Yang repot kita. Kenapa? Karena kita sering lupa. Itu sebab yang dibilang sah itu terletak kepada syarat dan rukun, sedangkan mengurangi fadilah dari kesempurnaan ibadah itu diantaranya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar untuk menjadi orang yang khusyuk. Bagaimana khusyuk bisa bertambah? Dengan ilmu. Ilmu tidak hanya diisi begitu saja, tetapi kemudian tancapkan keyakinan di dalam hati. Itu sebab kemudian terbentuknya khusyuk. Sebagian lagi mengatakan al-khusyuk al-maut. Khusyuk itu adalah kematian. Tidak akan ada orang yang mencapai khusyuk sebagaimana baginda Rasul kecuali mati dulu, melihat buktinya di dalam barzah. Setiap amal buruk dan baik dapat balasan dari Allah. Kalau sudah kelihatan baru percaya. Jadi mau khusyuk di kuburan atau mau khusyuk di sini nih? Tentu kita belajar di sini untuk mencapai kehusyukan. Mengurangi nilai dari ibadah benar bukan berarti tidak sah, tetap sah salatnya apabila syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin masih ada dari Ahwad karena masih ada sisa waktu. Dari Ahwad, kalau tidak ada, kami persilahkan untuk dari Ahwad. Mungkin ada, tidak ada. Oke, monggo. Mic-nya. Maaf, masih seputar sholat Ustadz. Saya punya teman dan sering dia melalaikan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat Jumat dikarenakan karena tidak ada masjid. Ini di daerah Bali Ustadz. Terus pertanyaan saya, apakah itu termasuk darurat atau termasuk dosa yang sesuai dengan 3 kali saja tidak melakukan seperti penjelasan di atas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa itu tempatnya ke masjid? Di daerah mana tadi? Oh, di tempat orang-orang yang non muslim. Itu banyak gaul pendapat, banyak pendapat tentang masalah salat Jumat. Bisa dilakukan, memang salat Jumat tidaklah dapat dilakukan kecuali di masjid. Di masjid. Gugurnya sebuah ibadah di saat
apa-apa yang berkaitan dengan ibadah tidak ada. Contoh masjidnya nggak ada, bagaimana? Karena sholat Jumat itu harus di masjid. Kalau di musola nggak boleh, di lapangan nggak boh. Sholat Id itu mungkin saja tidak di masjid karena sholat Id itu tidak terikat oleh pelaksanaannya, boleh saja. Sedangkan sholat Jumat itu harus di masjid. Tak kala tidak ada masjid, maka gugurlah kewajiban sholat Jumat itu, tetapi tetap sholat duhur, Bu. Ini hari Jumat nih, libur sholat duhur sekarang nih. Enggak begitu. Tapi karena masjidnya enggak ada. Beberapa teman kita yang berada di negeri asing, mereka melakukan salat sendiri atau secara berkelompok dengan mengatakan bahwa ini adalah dijadikan, diwakafkan sebagai masjid. Tempatnya enggak besar. Di beberapa tempat itu ada. Di tempatnya orang-orang yang mayoritas demikian. Saya sering ke Kalimantan Barat, di daerah Sambas wabil khusus yang bagian dalam. Itu mereka nggak punya masjid karena memang mereka minoritas. Artinya mereka kemudian buat tempat dinamakan masjid, walaupun itu sebenarnya bukan masjid awalnya, sebuah ruangan terbuka kayak aula saja. Jadi mereka melakukan salat Jumat di tempat itu karena yang mereka ingin capai adalah bagaimana memberikan tausiah di tempat itu di saat orang-orang lagi kumpul. Tetapi syarat dari salat Jumat harus di masjid. Emang ada yang sholat Jumat di luar masjid? Enggak, artinya bukan di luar masjid gini, benar. Selain masjid ada? Enggak ada, karena memang syarat dari sholat Jumat itu harus. Jadi kalau masjidnya enggak ada gimana? Ya itu masuk darurah, masuk ke daruratnya tempat. Kalau saya sarankan bagus pindah deh, cari tempat yang ada masjid. Jadi gitu tadi. Kalaupun jauh dan sampai ke tempat itu sulit, di dalam fikih kita itu merupakan darurah. Bisa meninggalkan salat Jumat tetapi tetap melakukan salat zuhur. Wallahu a'lam. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sesi tanya jawab. Mungkin ada hadirin hadirat pertanyaan yang belum tersampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bisa ditanyakan di lain waktu. Terakhir penutup sekaligus doa yang akan dipimpin langsung oleh Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakuna hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا معرفتك وأمر أسرارنا مشاهدتك يا رب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم التف بنا وانصرنا فرج عنا المسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاة الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاة الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين أذى والغلا والبلاء والحمى والجد والجرد من الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين. أما يا رب العالمين واهدنا من شر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara pada hari ini. Saya selaku pandu acara apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad